Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran akomodasi perhotelan. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini masih tetap kalian masih semangat, masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan segera mungkin kita bisa kembali bertatap muka. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang rangkaian bunga. Ya. Jadi kita sering sekali melihat pada acara-acara khusus, baik yang bersifat formal ataupun non formal, keberadaan rangkaian bunga yang indah dan menarik akan menjadi daya tarik dan membuat suasana atau mendukung suasana acara menjadi lebih semarak. Gitu ya. Nah, rangkaian di sini, bunga di sini ya merupakan pelengkap ya suatu acara yang menggambarkan perasaan atau mengkondisikan suatu kehususan untuk acara tersebut. Ya. Di kita, khususnya di Indonesia, rangkaian bunga tradisional biasanya dipadukan dengan adat istiadat atau budaya setempat ya. Sehingga penggunaannya bisa menyesuaikan contoh kecil, misalkan kalau kita ada resepsi, kita selalu melihat janur ya yang menjadikan ciri khas rangkaian bunga ya. Jadi di mana janur artinya ada suatu event atau acara di tempat tersebut ya. Nah, pada bisnis perhotelan, ya, rangkaian bunga modern ini ya lebih diminati. Ya. Bunga-bunga akan dirangkai sedemikian rupa untuk tujuan seperti perjamuan, ya, ucapan kebahagiaan, ucapan bela sungkawa dan lain sebagainya. Nah itu ya pengantarnya untuk materi hari ini terkait dengan pembelajaran rangkaian bunga. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait pertama menganalisis berbagai jenis dan bentuk rangkaian bunga. Ya. Setelah itu kita akan mencoba membuat berbagai jenis dan bentuk rangkaian bunga. Nah ini kompetensi dasarnya. Ya, jadi harus Anda kuasai, Anda pahami. Gitu, ya. Baik kita mulai ya. Nah, rangkaian bunga. Anda sering kali mendengar istilah rangkaian bunga ya. Nah, merangkai bunga ini pertama kali ya dilakukan oleh bangsa Mesir ya. Mereka menggunakan rangkaian bunga sebagai pelengkap ritual keagamaan. Ya, rangkaian bunga tersebut menggunakan simbol-simbol tradisi, bau-bau yang harum, bentuk yang indah dan warnanya. Kemudian pada tahun 600 sebelum Masehi, rangkaian bunga tersebut berkembang ke Jepang yang dibawa oleh biksu-biksu, ya, yakni biksu-biksu Buddha Zen. Nah, dalam ajaran Buddha Zen, ya, bunga menduduki tempat yang paling penting dan istimewa. Nah, sedangkan merangkai bunga itu sendiri adalah sebagai suatu kreativitas seni berkembang ya mulai tahun 1675 di Belanda ya yang terkenal saat itu dengan istilah rangkaian Biedermeier ya dengan ciri khas ya rangkaian bunga yang kompak dan datar. Pada akhir abad ke-19 ya dan awal abad ke-20 barulah merangkai bunga berkembang menjadi suatu profesi atau pekerjaan. Nah ini ya sejarah-sejarah dari kenapa sekarang rangkaian bunga begitu mulai diminati oleh berbagai kalangan. Sekarang kita cari tahu dulu apa sih definisi rangkaian bunga. Kalau didefinisikan secara singkat gitu ya, adalah susunan yang terdiri dari bunga, daun, dan ranting dalam sebuah wadah guna memperindah ruangan.
Ya, jadi lagi rangkaian bunga itu adalah susunan yang terdiri dari bunga, daun, ranting dalam sebuah wadah guna memperindah suatu ruangan. Nah, ini adalah definisi yang paling mudah ya dari pengertian rangkaian bunga. Nah, apa sih fungsi dan maksud tujuan dari merangkai bunga atau rangkaian bunga ya? Nah, fungsinya atau tujuannya ya pertama melambangkan sebuah ungkapan. Melambangkan sebuah ungkapan ya, berupa terima kasih, duka cita, ucapan selamat ataupun perayaan. Ya. Yang kedua, menunjukkan tema acara. Kayak tadi janur gitu ya. Janur itu kan ada bagiannya sedang ada resepsi apa, misalnya ada hajatan apa gitu. Lalu mempercantik ruangan dan meja makan. Kita sering melihat kalau suatu event atau kegiatan apapun di meja dipasang vas bunga yang cantik dan indah. Gitu ya. Nah, itu fungsi dan tujuan dari merangkai bunga. Berikutnya, nah, kembali ke sejarah tadi, ya, dalam merangkai bunga ada aliran-alirannya. Ya. Nah, aliran yang pertama ya disebut dengan Dutch Flower Arrangement. Apa itu Dutch Flower Arrangement? Nah, inilah rangkaian bunga yang menggunakan bunga-bunga yang ada di kebun. Konsepnya mudah dan sederhana. Jadi Anda lihat kebun-kebun di mana itu ya, diambil, dipotong, disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, itu ya. Itu disebut dengan Dutch Flower Arrangement. Ya. Yang kedua, ya, European Flower Arrangement. Nah, apa ini? Nah, ini adalah rangkaian bunga modern berbentuk garis. Contoh, bulat, setengah lingkaran atau kipas, ya, bulan sabit. Ini European Flower Arrangement, ya. Lalu ikebana, ya kita sering mendengar ikebana ya. Ini ya, kalau ini udah jelas ya, sudah sangat terkenal. Ini bunga gaya Jepang. Biasanya menggunakan ranting-ranting dan punya konsep ya merangkai bunga sendiri. Ini ikebana. Ya. Berikutnya Indonesian Style Flower Arrangement. Ya, Indonesian berarti gaya orang Indonesia ini. Ya. Nah, rangkaian bunga yang bercirikan budaya Indonesia yang dibuat untuk acara-acara khusus seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan acara penting lainnya. Nah, ini adalah aliran-aliran dalam merangkai bunga. Ya. Sekarang bentuknya, bentuk rangkaian bunga di Indonesia. Ya, kita bicara yang di Indonesia ya. Yang pertama, rangkaian modern. Nah, ini rangkaian modern itulah berbentuk segitiga. Ya, nah segitiga ini bisa segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga simetris, segitiga asimetris. Nah, itu. Yang kedua, bentuk bulat. Ya, yang ketiga yang setengah lingkaran atau kipas, yang keempat itu yang bentuk bulan sabit, yang kelima bentuk oval, yang keenam bentuk hogat, itu huruf S itu ya. Yang ketujuh bentuk sejajar atau paralel, kedelapan bentuk vertikal, 9 bentuk horizontal. Nah, ini adalah rangkaian ya, bentuk rangkaian bunga Indonesia, rangkaian modern. Sekarang ada rangkaian tradisional Indonesia gaya Jawa atau khas Jawa. Ya. Apa saja ini? Pertama ada disebut dengan kembar mayang. Yang kedua ada lampion. Lalu ada hiasan dinding. Ada kombinasi buah dan sayur. Itu janur-janur dulu itu ya. Biasanya ada kombinasi itu. Lalu ada tumbuhan. Ya. Ini rangkaian tradisional Indonesia gaya Jawa. Nah, sekarang
Masih rangkaian tradisional Indonesia gaya Bali. Ya. Nah, ini ya bentuknya. Pertama ada hiasan dinding atau tamiang. Lalu ada hiasan gantung, sampian penjor. Lalu ada hiasan meja yang disebut dengan gebogan, pajegan, atau canang sari. Nah, ini adalah bentuk rangkaian bunga yang ada di Indonesia. Ya. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bagaimana sih rangkaian bunga ya bagi hotel? Ya. Dalam industri perhotelan, ya, rangkaian bunga ini tidak sekedar sebagai pelengkap ruang, tetapi dapat juga sebagai pusat perhatian untuk tamu yang datang. Ya, karena pentingnya ya rangkaian bunga tersebut, maka beberapa hotel membuat seksi ya atau bagian. Bagiannya itu yang disebut dengan seksi floris. Ya. Apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Nah, tugas dan tanggung jawab seorang floris itu adalah yang pertama pengadaan bahan dan alat. Ya. Yang kedua penyimpanan bahan dan alat. Yang ketiga pembuatan rangkaian bunga, ya pengiriman dan rangkaian bunga lainnya. Ya. Yang kelima penggantian rangkaian bunga secara berkala. Ya. Jadi kalau misalkan ada apa yang rusak dan sebagainya, nah itu ya. Oke, ya lanjut ya. Nah sekarang prinsipnya ya dalam merangkai bunga ya seorang floris harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan. Yang pertama apa? Komposisi. Komposisi di sini artinya adalah perpaduan dari semua elemen berdasarkan prinsip dasar desain untuk mencapai hasil akhir dari rancangan yang diinginkan. Ya. Nah, cara mendapatkan komposisi yang baik bagaimana? Ya, yaitu dengan cara pertama meninjau lokasi penempatan rangkaian. Dilihat dulu ya, lalu buat sketsanya. Ya. Lalu pilih bunga yang segar ya dan aksesoris yang cocok. Setelah itu memasukkan prinsip dasar desain dan unsur desain itu ke dalam suatu rangkaian tadi. Itu komposisinya. Ya. Nah berikutnya adalah kesatuan. Artinya di sini adalah penyatuan dari seluruh unsur dan elemen materi rangkaian sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis. Dari yang tadi komposisi disatukan, gitu ya. Yang berikutnya adalah proporsi. Ini adalah perbandingan ukuran panjang dan besar bahan rangkaian. Ya, cara untuk mendapatkan proporsi yang baik, gitu ya. Melalui langkah-langkah. Yang pertama, perhatikan dulu besar kecilnya rangkaian dengan besar kecilnya wadah. Ya, jadi harus sesuai apa yang mau diisi dengan tempatnya. Gitu ya. Lalu perhatikan perbandingan besar kecilnya bahan dengan wadah. Ya. Ukuran rangkaian biasanya 1,5 sampai 2 kali ya tinggi badan atau lebar wadah. Ya. Nah yang ketiganya adalah perhatikan perbandingan pemakaian bahan. Ya, yang dianjurkan itu adalah 63%. 65% bunga yang berwarna sedang, lalu 25% bunga kecil-kecil yang berwarna muda, 10% bunga besar atau berat dan warna gelap. Nah ini proporsinya ya. Berikutnya dominan dan aksen. Ini maksudnya adalah bagian elemen-elemen yang bersifat dominan atau elemen yang bersifat penekanan. Titik beratnya di mana itu kan itu. Ya. Itu dominan dan aksen, ya. Lalu keseimbangan. Ya, di sini adalah seimbang dalam rangkaian karena desain yang seimbang ya akan lebih enak
dan dilihat. Balik ke proporsi tadi ya. Terakhir irama ya. Irama ini adalah pengulangan pemakaian elemen desain dengan irama yang baik akan membuat rangkaian akan menjadi hidup. Lalu harmoni ya, ini hasil perpaduan unsur desain secara tepat. Ya. Berikutnya adalah unsur-unsur merangkai bunga. Yang pertama garis. Ya, garis hanya berbagai siluet lurus atau melengkung yang bisa terlihat dalam rangkaian. Yang kedua bentuk, artinya wujud khusus yang berhubungan dengan komposisi. Ya. Berikutnya ruang. Ini jarak antara bunga yang satu dalam suatu rangkaian dan bunga yang lain yang bersifat 3 dimensi. Berikutnya tekstur. Ini sifat permukaan materi. Bisa berupa bunga, daun, materi, penunjang seperti kayu. Lalu warna. Warna ini menggunakan warna untuk membuat keserasian dalam rangkaian bunga. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur merangkai bunga. Berikutnya, bentuk dasar mendesain rangkaian bunga. Yang pertama itu adalah bunga bentuk garis. Ya. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Pertama ada bunga gladius, snapdragon, sorghum, senap malam. Nah, itu contoh untuk bentuk garis, ya, bunga bentuk garis. Yang berikutnya adalah bunga bentuk lengkung. Contohnya adalah kala lili dan tulip. Ya. Lalu bunga bentuk bulat. Contohnya mawar, anyelir, gerbera, bunga matahari. Lalu bunga pengisi, contohnya carnation, caspea, baby breed, bunga kancing. Atau ada bunga bentuk khusus. Nah, ini contohnya. Iris, anthurium, bead of paradise. Nah, ini adalah bentuk dasar untuk mendesain rangkaian bunga. Nah, sekarang tahapan-tahapannya, anak-anakku. Bila kalian akan merangkai bunga, maka tahapan-tahapan yang harus kalian ikuti itu adalah ini. Pertama, tentukan dulu bentuk rangkaian bunganya, mau seperti apa. Yang kedua, siapkan rangkaian bunga dengan cara merendam dalam air supaya segar ya. Lalu siapkan wadah atau vas bunga. Berikutnya pasang bantalan bunga atau oasis dalam wadah atau vas. Ya. Yang kelimanya, rapikan oasis sesuai bentuk rangkaian dalam wadah atau vas. Selanjutnya, pasang atau buat desain dasar bunga sesuai rangkaian. Ya. Yang ketujuh, membuat atau memasang dasar rangkaian dengan daun-daun. Ya, dasar rangkaiannya, ya, alasnya. Yang kedelapan, memasang bunga pengisi atau daun pengisi. Ya. Lalu pasang juga bunga utama. Ya. Kembali pasang bunga pengisi, ya. Lalu berikutnya perhatikan bentuk rangkaian bunga yang diinginkan. Setelah selesai semua, semprot rangkaian yang sudah jadi dengan air agar rangkaian tampak segar. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kalau kalian mau merangkai bunga, ya. Apa saja sih sekarang Anda kalau mau merangkai bunga, peralatannya yang diperlukan. Yang diperlukan pertama itu adalah gunting. Ya. Gunting merupakan peralatan utama dalam merangkai bunga, ya. Nah, gunting yang harus disiapkan atau itu disesuaikan dengan kegunaannya. Seperti gunting bunga, gunting daun, gunting tangkai, ya, gunting kawat, dan gunting kertas. Gitu ya. Itu untuk gunting. Berikutnya adalah pisau. Pisau dalam merangkai bunga juga digunakan untuk memotong dan merapikan oasis. Ya, lalu ukuran pisau yang digunakan sebaiknya digunakan atau disesuaikan dengan ukuran rangkaian bunga yang akan dibuat. Ya. Nah, seorang floris minimal kalian tuh punya 2 jenis pisau. Ya. Pertama pisau dapur,
kedua pisau kecil, gitu, ya. Lalu pembersih duri mawar, lalu bantalan bunga. Nah, bantalan bunga ini biasa disebut dengan pom atau oasis, gitu ya. Biasanya dibedakan dalam dua jenis, ya. Ada pom kering, ada pom basah. Nah, pom kering ini biasa digunakan untuk merangkai bunga kering, sedangkan yang basah digunakan untuk merangkai bunga yang basah. Lalu kawat. Nah, kawat ini digunakan untuk membentuk ya tangkai bunga agar dapat terarah. Ya. Nah, kawat bunga ada berbagai macam, ya, menurut nomornya. Ada kawat nomor 30, itu kawat halus. Ya. Semakin kecil nomornya, semakin tebal kawatnya. Itu aja patokannya ya. Jadi semakin kecil nomornya, semakin tebal kawatnya. Ya. Nah, nomor-nomor yang lain banyak. Ada nomor 28, 26, 24, 22, 20, itu lalu 18, ada juga 16. Nah, itu ya. Lalu ada floral tip, tube, dan tusuk sate. Ya. Nah, ini adalah untuk membantu dalam merangkai bunga. Jadi alat bantu. Ya. Berikutnya itu alat penyemprot bunga atau botol semprot. Ya, ini yang tadi disampaikan ya, di tahap akhir itu akan dilakukan penyemprotan. Ya. Lalu ada wadah bunga. Ya. Nah, wadah bunga ini atau sering disebut dengan pas bunga. Ya. Nah, disediakan dalam berbagai ukuran dan bentuknya. Sekarang variatif, banyak modelnya ya pas bunga itu. Nah, dalam memilih pas bunga ini atau wadah bunga ini, sebaiknya pilihlah wadah yang sesuai dengan gaya dan bentuk dari rangkaian bunga yang akan dibuat. Nah, dalam memilih atau pertimbangan dalam memilih wadah bunga, yang pertama itu adalah bila rangkaian bunganya klasik, maka pilihlah wadah bunga yang klasik. Bila rangkaian bunganya vegetatif, maka pilih wadah yang natural seperti kayu atau kerang jangrotan. Lalu rangkaian bunga kontemporer. Nah, ini yang lebih modern, ya, seperti kaca, ya, atau kreasi sendiri yang dibuat. Ya. Berikutnya aksesoris bunga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Pelengkapnya yang akan lebih membuat daya tarik. Nah, ini untuk menambah hiasan dalam rangkaian bunga. Ya. Seperti apa? Ya, misalkan pita, ya, pita hias, ya, lalu boneka-boneka, mainan anak, apalagi ya, kertas pembungkus, lalu stereotype dan lain sebagainya. Bahan pembungkusnya banyak lah ini ya. Nah, ini peralatan-peralatan dalam merangkai bunga. Sekarang kita bahas yang aksesorisnya. Karena ini yang akan menjadi daya tariknya ya. Penggunaan aksesorisnya. Contoh ini untuk acara keagamaan. Ya, kita kadang berbuat rangkaian bunga pada saat acara keagamaan. Maka apa saja sih aksesoris yang diperlukan? Nah, ini contoh, bila Idul Fitri atau Lebaran, biasanya disisipkan, di situ ada ketupat, ada masjid, ada bulan bintang, ada bedug, dan bila hari raya Natal ya, disiapkan itu ada bintang, ada replika pohon Natal, ada lilin, ada lonceng dan bintang. Kalau Imlek, nah kemarin ya ada lampion, buah jeruk, dan ranting-ranting yang bertunas. Nah, itu untuk acara keagamaan. Sekarang, bila pernikahan, apa saja biasanya yang disisipkan nih? Ada hati, sepasang burung merpati, pita-pita, bunga mawar, coklat, boneka pengantin.
Ini selalu diselipkan ya bunga-bunga tersebut. Lalu pada hari besar kenegaraan, biasanya disimpan ada burung Garuda, bendera merah putih, bambu runcing, pita merah putih. Lalu acara kelahiran anak, yang biasa kita masukkan adalah ada botol susu, mainan anak, boneka, pita-pita. Hari ulang tahun, nah, biasanya nih ada lilin angka, ya, ada boneka, ada pita-pita, ada kartu ucapan. Nah ini adalah aksesorisnya, ya, pelengkapnya. Nah sekarang kita bermain di warna. Nah, warna juga, kalau sebenarnya kita tidak tahu asal tempel-tempel warna saja. Padahal kadang warna itu mengandung makna. Nah ini makna rangkaian bunga. Kita bermain di warna dulu. Itu ya. Sekarang ini warna merah. Maknanya apa sih? Nah itu ya. Nah warna merah ya, itu mempunyai makna keberanian, kebahagiaan, keberuntungan, dan cinta. Ini biasanya dipakai dalam acara pernikahan, peresmian, acara-acara pesta kebahagiaan. Ini makna untuk rangkaian bunga, ya. Yang berikutnya adalah warna putih. Ini melambangkan kesucian atau ketulusan hati. Ini biasanya dipakai di acara-acara keagamaan, akad nikah, lalu ungkapan sukacita, ya, warna putih. Lalu warna kuning, ya, ini dipakai itu ya untuk acara keceriaan atau kemewahan. Ya, biasanya dipakai di acara-acara keagamaan, acara pesta secara umum. Warna kuning, ini umum ini biasanya ya. Warna hijau, ini bicara atau mengandung makna tentang kesuburan dan harapan. Ini biasanya dipakai di acara-acara keagamaan, pergantian tahun, acara kelahiran. Lalu warna biru. Nah, ini warna biru adalah melambangkan kesetiaan, kedamaian, maskulinitas, maskulin ya. Berarti identik dengan laki-laki. Ya, biasa di acara pernikahan, kelahiran anak laki-laki. Warna hitam. Ini mengandung makna kesedihan atau berkabung, ya. Biasa dipakai di acara yang berduka cita. Ya. Lalu warna merah muda. Ya, ini adalah cinta kasih dan feminisme. Ya, biasa dipakai di acara perkawinan, kelahiran anak perempuan. Lalu warna ungu nih, terakhir. Ini melambangkan atau mengandung makna tentang kemuliaan atau keagungan atau keanggunan. Ya. Nah ini biasa dipakai di acara pernikahan, peresmian kantor, kadang untuk kegiatan yang suka duka. Keadaan duka cita. Itu mungkin ya anak-anakku yang perlu Bapak sampaikan untuk hari ini. Nah, ini yang harus nanti Anda pahami, nanti kita praktekkan untuk bagaimana sih merangkai bunga menjadi sesuatu yang indah dan punya nilai jual, itu yang paling penting. Ya. Demikian mungkin untuk pembelajaran hari ini, ya mudah-mudahan ya apa yang sudah disampaikan hari ini ada yang bisa dipahami oleh kalian, bisa bermanfaat ya untuk Anda ya. Ke depan kita segera dipertemukan lagi dalam pembelajaran seperti biasa ya. Tetap semangat ya, jaga kondisi ya, jaga kesehatan, dan yang tidak boleh lupa berdoa selalu sama Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, bisa cepatnya melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala lagi. Selamat belajar ya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.